Ada salah satu redaksi nas Al-Quran yang perlu kita bahas ya teman-teman, di mana salah satu ayat Al-Quran mengatakan inna hadzani lasahironi. Kita tinjau dari sisi nahwunya, dari sisi gramatika, di mana di situ ada kalimat inna. Inna itu dia punya amil tangsibul isma wa tarfaul khobar, karena dia termasuk sebagai amil nawaseh sebagaimana kana. Cuman bedanya kalau kana tarfaul isma wa tangsibul khobar, kalau inna sebaliknya tangsibul isma wa tarfaul khobar. Tetapi yang menjadi perhatian adalah kalimat setelah inna, yaitu kalimat hadzani lasahironi. Kok bisa setelah inna adalah hadzani, padahal di situ harusnya nasab ya, karena tangsibul isma. Mestinya kan inna hadzaini lasahironi, mestinya kan begitu. Sepintas kita melihat, mengukur dalam perspektif nahwunya. Tapi apakah kemudian itu salah? Tidak, jelas. Ini jangan terburu-buru menyalahkan salah satu redaksi yang mungkin menurut kita itu janggal. Kenapa? Karena sekali lagi ilmu itu luas, hanya pola pikir kita, cara pandang kita yang sangat terbatas, sehingga kadang-kadang kita belum menemukan jawabannya seperti apa. Oke, langsung kita bahas dari persoalan tadi, bahwa inna yang semestinya menurut logika saya harusnya inna hadzaini lasahironi, tapi ayat Al-Quran mengatakan inna hadzani lasahironi. Ini saya tulis ya, saya siapkan papannya. Waktunya agak panjang nggak apa-apa, yang penting jelas. Kalimatnya seperti ini. Inna dalam Al-Quran hadzani lasahironi. Mestinya menurut ini kelihatan nggak? Kalimat hadzani mestinya menurut logika kita adalah hadzaini. Hadzaini. Kenapa kok mestinya hadzaini? Yaitu karena kalimat ini termasuk isim tasniyah, di mana isim tasniyah itu punya amalan bagaimana? Ya dalam alfiyah itu bil alifir fa'il musanna wakila idza bimudmarin mudhofan usila. Wah, otong. Ntar dulu ya tong ya. Isim tasniyah kalau secara rofa dia harus diirobi dengan menggunakan alif. Sedangkan kalau dengan nasab ataupun jer majrur, maka diirobi dengan ya. Nah ini karena inna punya amalan menasobkan, mestinya harusnya diirobi dengan ya. Inna hadzaini, bukan inna hadzani. Tapi di sini kalimatnya adalah inna hadzani. Oke, untuk menjawab itu, walaupun pada dasarnya i'robnya isim tasniyah itu adalah menggunakan alif ketika rofa, ketika nasab ataupun majrur jer harus menggunakan iya. Tapi ada satu lugot di berbagai qabilah, yaitu yang mengatakan bahwa lugotnya isim tasniyah itu bil alif, mau itu rofa, otonya diam. Mau itu rofa, mau itu nasab, mau itu jer, itu semuanya menggunakan alif. Tidak ada yang menggunakan ya. Itu salah satu lugot. Lugotnya siapa? Kalau saya baca dalam kitab Hasyiah Syoban, itu merupakan lugotnya Bani Hars bin Ka'ab, yang mengatakan bahwa isim tasniyah semua i'robnya adalah alif. Makanya mau dimasuki inna ataupun tidak, ya tetap itu menggunakan alif, inna hadzani. Tapi tetap ini statusnya adalah mangsub. Kenapa? Karena dimasuki inna menurut lugot tersebut. Ini yang berbeda, artinya menyelisihi pada lugot secara umum. Karena lugot secara umum ya tadi isim tasniyah itu rofanya dengan alif, nasab dan jernya itu dengan ya. Nah, menurut pendapat yang lain, ini mengatakan tidak usah mengikuti lugot-lugotan yang semacam itu. Kita ikuti umumnya saja. Dalam arti umumnya itu ya rofanya dengan alif, nasab jernya dengan ya. Tapi menurut pendapat ini, cara untuk meneliti kalimat tersebut sehingga sesuai dengan
kaidah nahwunya sebagai berikut. Inna yang di sini tetap ini statusnya adalah amil nawasih, di mana dia punya amal sebagaimana tadi di awal saya jelaskan. Hanya saja isimnya inna ini bukan kalimat hadani, tapi merupakan domir sya'an yang terbuang. Domir sya'an yang terbuang, kemudian hadani ini menjadi mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya nggak langsung la sahironi. Khobarnya itu ternyata mahdhuf atau terbuang. Berupa apa? Berupa wahuma atau huma. Huma la sahironi. Jadi kalau kita takdirkan dari kalimat inna hadzani la sahironi, ai innahu hadzani huma la sahironi. Itu kalau kita takdirkan. Innahu, hunya ini domir sya'an yang dibuang, jadi inna saja. Hadzani ini menjadi mubtada. Kemudian huma yang terbuang juga ini menjadi mubtada. La sahironi menjadi khobar. Nah, khobarnya hadzani mana? Khobarnya hadzani ini merupakan jumlah ismiyah dari kalimat huma dan juga la sahironi. Huma la sahironi statusnya adalah mubtada dan khobar, hanya mubtadanya mahdhuf. Nah, status jumlah ismiyah mubtada khobar itu menjadi khobarnya hadzani. Nah, karena hadzani ini menjadi khobar daripada inna, maka khobarnya inna ini adalah jumlah ismiyah juga, yaitu berupa hadzani dan huma la sahironi. Jadi ada jumlah sugro, ada jumlah kubro. Jumlah sugro ini menjadi khobarnya dari kalimat hadzani. Jumlah kubro ini merupakan khobarnya daripada innahu atau inna, yang hunya domir sya'annya dibuang. Tapi dibantah bahwa hal yang semacam ini adalah pendapat yang melenceng atau yang syadz. Kenapa dikatakan syadz? Karena pembuangan domir sya'an itu hanya berlaku di dalam inna yang mukhaffafah atau inna amil nawasih, tapi yang tidak ditasdid atau disukun, ya, dalam arti disukun itu mukhaffafah. Contohnya sebagaimana dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bukan asyhadu anna la ilaha illallah, enggak. Jadi annya mukhaffafah, maka baru di situ domir sya'annya boleh dibuang. Tapi kalau kalau innanya atau annanya itu tidak mukhaffafah atau musaqqalah ini, ya, diharokati, ditasdid, maka khobarnya apa? Domir sya'annya tidak boleh dibuang. Jelas nggak ya kira-kira? Nanti kalau kurang jelas diulangi lagi. Ini anak saya soalnya mau ikut campur, ya, ikut campur otong.